Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Agniansah, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252113025. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2025, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Katapang kelas 11 MEKA dengan materi menyebarkan Islam dengan damai dan santun melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, oke. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat? Semangat ya? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali gitu ya di pembelajaran Bapak yang kita sudah belajar kemarin terakhir itu di bab 3 dulu itu, dan kita akan melanjutkan di bab 4 ya. Tapi sebelum itu ya Bapak mau tahu dulu nih siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Semua. Nah, itunya hebat berarti salehah, sedayana. Alhamdulillah. Yang terus dua. Terus ini MBG kita aja. Aja. Ya, oke, ya sekedar break kurangnya anak MBG gitu ya. Jadi semuanya hadir ya, semuanya hadir. Nah, pada pembelajaran kali ini bisa dilihat, coba dibaca. Pembelajaran kali ini kita belajar tentang apa? Yang menebarkan Islam dengan santun dan damai, nantinya itu melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, setelah kita belajar di bab sebelumnya itu tentang apa kemarin itu? Masih ingat? Ya, maka kita sesudah kita belajar bersyukur, tata cara bersyukur bagaimana, maka kita belajar bagaimana menebarkan Islam itu dengan santun melalui apa? Dakwah, khutbah, beserta tabligh. Nah, coba kita lihat sebelum kita masuk kepada pembelajaran. Nah, di sini ada silent reflection. Yang pertama, coba pejamkan mata kalian sejenak. Pejamkan begitu ya. Terus bayangkan satu buah pesan kebaikan yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain. Sampaikan, gitu kan ya? Ada dalam benak kalian apa yang ingin kalian sampaikan kebaikan itu kepada orang lain? Coba dipikir begitu ya. Direnungkan apa kebaikan yang ingin kalian sampaikan. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian saat menyampaikan pesan tersebut? Udah kebayang bagaimana perasaan kalian? Seandainya kalian menyampaikan sesuatu kebaikan, kemudian orang lain itu menuruti apa yang kita sampaikan, bagaimana, nikmat tidak? Iya. Begitu juga ketika orang tua kita menyampaikan kebaikan kepada kita, terus kita melaksanakan apa yang disampaikan orang tua, apakah kita merasa senang? Nah, ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat menerima pesan kebaikan dari orang lain? Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian ketika menerima pesan kebaikan dari orang lain? Apakah kalian siap menerima pesan kebaikan itu? Karena banyak sekali orang yang tidak bisa menerima pesan kebaikan. Bahkan ada dari mereka yang mengatakan siapa so suci begitu ya. Padahal apa yang mereka sampaikan itu adalah kebaikan ya. Coba Bapak ingin bertanya kepada salah satu orang, siapa yang berani? Dapat ya? Oke, dapat. Tadi ketika kamu ada refleksi, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan pesan kebaikan itu? Iya. Oh, ketika kamu melihat teman sholatnya tidak benar, maka kamu ingin menyampaikan bagaimana tata cara sholatnya. Oke, ya luar biasa hebat. Oke, terus siapa lagi yang ingin menyampaikan pesan kebaikannya tadi? Oke, gimana? Lebih disiplin dalam pembelajaran, terutama yang mendengarkan orang yang mendengarkan. Oke, ketika melihat seorang teman begitu ketika belajar tidak serius, maka ada keinginan dari hati bagaimana menyampaikan supaya orang tersebut bisa serius dalam belajar. Itu sesuatu yang luar biasa. Oke, tepuk tangan buat saudara. Selanjutnya, coba kita perhatikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, coba baca. Oke, apakah kamu pernah
dengar apa itu dakwah, khutbah, dan tabligh. Apa saja yang biasanya disampaikan? Pernah dengar kata ini? Dakwah, khutbah, dan tabligh. Terus apa saja yang biasa mereka sampaikan? Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, coba ada yang tahu nggak dari di sini sebelum kita belajar nanti apa yang disebut dakwah, khutbah, dan tabligh? Ada yang sudah hafal? Belum? Belum ya? Oke, kalau belum hafal, insya Allah kita akan perdalam apa yang dimaksud dengan dakwah, kemudian apa yang dimaksud dengan khutbah, dan kemudian apa yang dimaksud dengan tabligh, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ya pertama supaya peserta didik bisa menjelaskan pengertian dakwah, ya. Nanti kalian harus tahu apa itu dakwah, kemudian apa itu khutbah, apa itu tabligh menurut syariat Islam. Kemudian nanti juga kalian harus tahu apa yang menjadi dasar kewajiban kita sebagai umat muslim harus melaksanakan kegiatan ini. Karena ini, Kang Nek, ya, ada kesan begitu ada katanya, cina kalau dakwah itu tugas apa? Tugas ustaz, tugas kiai, itu juga. Iya. Tugas dakwah itu bukan tugas ustaz saja, bukan tugas kiai saja. Tugas siapa? Iya, tugas bagi siapa mereka yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, umat Nabi. Jadi intinya lalu kurang yang diakui sebagai umat Nabi berarti kudu naon? Kudu siap dakwah, harus siap. Ya, karena dakwah itu bukan hanya di mimbar, dakwah itu bukan hanya di masjid, tapi kalian di kelas begitu tadi ya. Ketika kata Kang Dapa melihat seorang teman melaksanakan sholat tapi sholatnya itu benar, maka apa yang ingin dapat sampaikan? Berdakwah supaya temannya itu bisa sholat dengan benar. Oke, ya. Nah, ini di sini ada salah satu contoh kegiatan apa? Ya. Kelihatan itu siapa yang lagi berdakwah? Tidak kelihatan. Tapi intinya kan ada di mimbar gitu ya, ada di masjid, bahkan ada di lapangan dan apapun itu. Bahkan ada yang di jalanan ada kan ya? Dakwah yang jalan dakwah di pasar begitu. Artinya kegiatan dakwah itu tidak melulu di masjid, tidak melulu harus mengadakan pengajian, tapi dimanapun, kapanpun ketika melihat suatu keburukan maka ada kewajiban untuk apa? Menyampaikan dakwah, begitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, menurutmu apa itu dakwah, khutbah, tabligh, dan perbedaannya? Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada salah satu video. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun, agar kita lebih memahami tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita awali dengan belajar pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Ayo segera kita belajar tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Anak-anakku sekalian, kita mulai dari pengertian khutbah. Khutbah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu khotoba yakhutubu khutbatan, yang memiliki makna memberi nasihat dalam ibadah. Seperti dalam sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istisqa, sholat Kusuf. Kemudian dalam ibadah lain seperti saat wukuf, yang juga terdapat pada prosesi pernikahan atau saat prosesi pernikahan atau akikah, itu juga terdapat khutbah. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh juga berasal dari bahasa Arab, yaitu balagha yuballighu tablighan, yang memiliki arti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Sedangkan menurut istilah, tabligh ini memiliki makna menyampaikan atau memberitahukan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui isinya dan diamalkan apa yang disampaikan. Itu adalah pengertian dari tabligh. Ada poin yang ketiga, yaitu dakwah. Dakwah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a dan dakwah, yang memiliki makna memanggil, menyeru, atau mengajak kepada suatu kebaikan. Dan pengertian dakwah menurut istilah atau secara istilah adalah bahwa dakwah itu adalah kegiatan mengajak orang lain, baik seseorang maupun lebih, pada jalan yang benar atau pada jalan Allah, baik secara lisan maupun perbuatan. Nah, untuk dakwah ini tidak terbatas pada kegiatan berceramah tentunya. Tapi sebagai contoh misalnya kita memberi santunan ataupun contoh saja kita mengingatkan teman untuk melaksanakan ibadah sholat, itu juga bagian dari dakwah. Anak-anak sekalian, dari ketiga pengertian tadi, mari kita coba analisis bersama terkait dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah ini menjadi salah satu keabsahan dari suatu ibadah. Contoh misalkan dalam sholat sunat.
khutbah menjadi rukun dari pelaksanaan sholat sunnah itu sendiri. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah ataupun sholat idul adha atau sholat idul fitri. Karena ketika khutbah itu tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, maka ibadah sholat sunnah itu menjadi tidak sah. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh ini menjadi salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu kita tahu sama ada 4 sifat amanat dan sifat orang. Ya. Tabligh ini menjadi salah satu sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib inilah yang kemudian kita teruskan sampai saat ini, kita lakukan sampai saat ini untuk bertabligh, ya. Menyampaikan ayat Allah atau menyampaikan pesan-pesan Allah kepada sesama. Semoga kita senantiasa bisa untuk istiqomah menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, tentunya dalam rangka pasal. Oke, bagaimana? Seru melihat videonya? Bisa dipahami apa yang tadi disampaikan? Ya, jadi intinya dalam video yang tadi disampaikan ada berapa hal? Ada 3 hal ya. Yang pertama tentang dakwah, kemudian tentang tabligh, kemudian tentang khutbah. Nah, tadi sudah diterangkan ya bahwa ada spidol, sobat? Ada spidol? Ada spidol tidak? Oke. Jadi yang disebut dengan dakwah itu dari kata apa tadi? Da'a, yada'u, da'watan. Jadi dakwah secara bahasa itu artinya mengajar. Cik Bapak Narosnya. Cek neng siapa ini teh? Amelia. Terus ngajak kasih neng. Nya, neng jawabannya. Neng yo, ayo urang ka kantin. Itu dakwah bukan? Dakwah bukan? Iya, dakwah secara bahasa. Artinya ketika kalian melakukan kegiatan mengajak apapun itu secara bahasa artinya apa? Dakwah. Maka nanti ada pengertian dakwah secara syariat, secara istilah apa? Tadi pengertian dakwah secara istilah teh. Udah kan? Lihat di bukunya itu catatannya masing-masing. Ya, di buku paketnya ada. Ya, bahwa yang disebut dakwah itu apa? Kegiatan mengajak seseorang kepada. Coba baca. Di buku paket tuh. Coba sama siapa yang berani baca? Oke. Siapa yang mau berani baca? Dakwah itu apa? Secara istilah? Coba baca, yang keras. Jadi kalau dakwah, kalau secara definisinya, jadi usaha untuk mengajak atau menjauh kesalahan manusia dengan Islam untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Nah, kalau akibat ada banyak banget, misalnya misalkan kapan saja, dimanapun, dengan lisan ataupun dengan tulisan, memberikan waktu ibadah. Oke, bagus ya. Terus tadi juga ada yang disebut dengan khutbah. Oke, siapa yang bisa menjelaskan khutbah? Kan kalau dakwah berarti menunjukkan secara umum. Pokoknya kegiatan mengajak itu disebutnya dakwah. Maka di antara dakwah itu nanti ada khutbah. Coba tadi, ya siapa yang menyimak videonya? Ada yang bisa menerangkan? Neng? Siap? Ya, oke. Coba Neng, apa yang dimaksud dengan khutbah? Coba, yang keras. Secara definisi, pidato atau ceramah keagamaan yang disampaikan dalam kegiatan ibadah tertentu seperti sholat Jumat, sholat Id, atau saat nikah. Dan cakupannya sangat spesifik dan terikat pada syarat serta rukun tertentu untuk sah atau sunnahnya ibadah tersebut. Dan untuk waktunya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan, misalnya sebelum sholat Jumat. Oke, nah jadi ya bedanya dengan khutbah, kalau khutbah itu lebih spesifik. Artinya khutbah itu biasa dilaksanakan dalam acara keagamaan yang khusus. Contohnya khutbah kan ya, terus khutbah sholat Id, khutbah nikah, ya. Makanya khutbah itu lebih spesifik lagi kepada ibadah-ibadah tertentu. Kemudian tadi juga kita mendengar yang disebut dengan tabligh. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Oke, kita rekam. Mubalighah itu pendakwah perempuan. Oke, ya bisa dipahami? Ya. Jadi kalau tabligh itu bersifat lebih umum daripada khutbah. Ya, kalau khutbah itu di dalam acara tertentu keagamaan gitu. Yang kalau dalam sholat Jumat itu ada rukunnya, ada syaratnya begitu. Sementara tabligh itu sifatnya menyampaikan. Nah, maka yang perlu kalian juga ketahui bahwa dakwah itu lebih umum lagi. Dakwah itu bisa dengan tulisan, ya. Nanti kalian misalnya ada yang suka menulis, itu kalau kalian bisa dakwah dengan menulis, punya Facebook, punya Instagram, kalian menuliskan suatu kebaikan, itu artinya dakwah. Berarti dakwah melewati media sosial. Terus ada dakwah melewati apa lagi? Perbuatan. Kamu nanti kan ya
Suatu saat dia bakal jadi bapak, neng bakal jadi seorang ibu. Berdakwah kepada anak bagaimana caranya? Menampakkan perbuatan yang baik, terus anak melihat itu juga bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulis, yang melewati media sosial dan sebagainya, dan yang terpenting salah satunya dakwah dengan apa tadi? Perbuatan. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai uswatun. Apa uswatun hasanah itu? Menjadi teladan yang baik. Begitu ya. Jadi misalnya kalian semuanya umat Nabi yang berkewajiban untuk berarti sebelum berdakwah kepada orang lain perbaiki diri kita dulu ya supaya menjadi lebih baik. Oke. Nah sekarang kita masuk kepada tugas kelompoknya. Itu bukunya udah dipegang ya masing-masing ya. Ya. Oke. Sekarang coba jadi bagi 4 kelompok coba ya. Oke. Coba sob. Berdiri kan. Oke. Ya. Silakan. Oke udah ya. Ya. Udah. Oke udah. Ya bagaimana kerja kelompoknya? Seru banget? Oke ya kerja kelompoknya seru banget. Nah sekarang silakan presentasikan. Yang pertama tadi tugasnya apa? Jelaskan apa yang dimaksud dengan dakwah, khutbah dan kemudian tuliskan dan jelaskan dalil tentang wajibnya. Terus siapakah yang berkewajiban untuk, dan yang keempat jelaskan perbedaan antara dakwah dan khutbah. Oke, siapa yang berani satu kelompok? Kelompok yang pertama dulu ya. Coba maju ke depan. Ya, perwakilan aja. Siapa yang mewakili? Ya, kelompok 1 tentang pengertian dakwah, khutbah dan tabligh. Kemudian kelompok 2 nanti dalilnya, begitu ya. Silakan kelompok 1 dulu. Oke, siapa yang mau apa? Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan dakwah, khutbah dan tabligh. Coba ya, mana yang berani? Ya. Naik ya, coba nih, maju ke depan. Ya. Berayap ya, oke. Apa nih? Yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan dakwah. Oke, ya tepuk tangan buat kelompok. Oke, sekarang siapa yang mau menjelaskan tentang dalil wajibnya dakwah? Bacakan ayatnya. Ayo cepat. Kelompok 1 siap? Oke, ya kepada saudara Wahyu silakan. Mana Kak Wahyu? Wahyu. Siap, ya Wahyu. Ya. Ayo cepat. Buat yang pertama dari itu kenapa dalam Quran surat Al-Imran ya kenapa dari itu karena maaf ada yang baca bisa saya jadi kurang aja. Ini ada di Al-Imran ayat ke-104. Ya coba dibacakan ayat keras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Artinya apa coba artinya? Jadi kalau misalnya dari yang sudah tadi itu pengertian syar'inya itu artinya adalah tidaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat ke-104. Oke, kemudian suruh apa lagi? Kira-kira suruh apa lagi? An-Nahl ayat? Ya, coba dibacakan. Ya. Artinya teman-teman, jadi serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ya, oke. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bisa dipahami tentang bagaimana wajibnya kita melaksanakan kegiatan dakwah, begitu ya. Nah, maka sekarang kesimpulannya ya, jadi dakwah adalah ibadah yang mulia
dan cara yang terbaik untuk menyebarkan Islam dengan santun. Jadi nanti kalian bagaimana cara menyebarkan Islam yang santun, yaitu salah satunya dengan kegiatan tadi dakwah. Maka dakwah itu tadi cakupannya sekali deh bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, di pengajian, tapi dimanapun berada. Ketika kalian melihat suatu kemungkaran, atau misalnya kalian melihat teman kalian yang tidak sholat, tidak ibadah, pasau loban ngebodin, terus kalian memberitahukan suatu kebaikan itu maka bagian daripada dakwah, ya. Nah kemudian nanti insya Allah untuk materi berikutnya dan pertemuan selanjutnya kita akan menyusun tentang materi khutbah, kemudian membuat juga poster yang bersifat dakwah, gitu ya. Nah maka di penutup ini mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, itu kan apa yang Bapak sampaikan dan kalian pelajari juga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Maka intinya kalau kita ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad, maka kudu berdakwah. Oke ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, dan tentunya mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berdakwah kepada kebaikan dimanapun berada. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan masih tema yang sama. Ya, aku lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.